teman-teman, kita akan bahas pembelajaran sel yang kedua, yaitu secara meiosis. Nah, yang secara meiosis ini terjadi di dalam sel kelamin dan nanti akan terbentuk sel anakannya sebanyak 4 yang sifatnya adalah haploid. Maka kalau dia terbentuk menjadi 4 anakan, siklus meiosis ini berlangsung menjadi 2 kali, yaitu profase, metafase, anafase, telofase tahap 1, kemudian profase, metafase, anafase, telofase tahap 2. Nah, kita mulai akan mengawali yang tahap pertama, yaitu diawali dengan profase 1. Di profase 1 ini terbagi menjadi 5 tahapan yang berbeda dengan saat mitosis gitu ya. Yang pertama yaitu ada tahapan leptonema. Di dalam leptonema ini adanya kromatin itu mulai memendek dan menebal membentuk kromosom. Hampir sama ya dengan mitosis. Yang kedua itu zigonema, di mana pada tahap zigonema ini pembentukan kromosom atau pasangan kromosom homolog. Jadi sepasang kromosom yang terbentuk kemudian akan membentuk cetakan atau kembaran yang baru. Jadi dia membentuk kembaran atau yang bisa disebut dengan sister ya, karena saudara kembar. Tahap ketiga yaitu parkinema. Di parkinema ini terjadi kromosom yang kembar tadi akan berdekatan kemudian akan saling menempel. Karena saling menempel maka terbentuk 4 lengan. Kalau satu kromosom kan 2 lengan. Kalau nempel jadi 1 berarti kan ada 4 lengan. Maka sering disebut dengan tetrat. Bagian sentromernya saling melekat. Nah, karena mereka saling melekat seperti ini, peristiwa ini akan mengakibatkan adanya sinapsis atau hubungan di antara kromosom 1 dan kromosom yang lain. Nah, pada tahap keempat ada diplonema, di mana 4 kromosom ini, 4 lengan kromosom atau 4 kromatid ya nama lainnya, ini saling berhubungan. Kemudian inilah adanya bisa terjadi pertukaran materi genetik, nah atau yang disebut dengan crossing over. Jadi di sini bisa jadi teman-teman kenapa ini kan terjadi di sel kelamin ya, berarti kalau nggak spermatozoa berarti ovum. Nah bisa jadi kenapa antara dari satu keturunan bapak ibu punya 2 anak, satu anak dengan anak yang lain itu memiliki sifat yang beda-beda. Karena apa? Pada tahapan diplonema terjadi crossing over atau pertukaran gitu ya, atau pindah silang antara materi genetiknya. Kemudian tahap terakhir, tahap 5 itu diakinesis. Ini sentriol itu mulai bergerak dari satu kutub ke kutub yang lain. Kemudian benang spindlenya mulai memanjang, kemudian sentriolnya juga bergerak. Nah, membran inti selnya mulai menghilang. Jadi perbedaannya profase ini adalah dia membentuk kembaran kromosom yang saling berpasangan. Nah, kita lihat karena saling berpasangan ini kan kemungkinan bisa terjadi pindah silang materi genetik antara satu lengan kromosom dengan lengan kromosom yang lain. Nah, itu pada tahap profase. Sedangkan pada tahap metafase, dari keempat lengan kromosom tadi gitu ya, yang saling berpasangan tadi ada 4 lengan. Jadi pada tahap metafase kromosom ini akan ditarik oleh sentriol berada di tengah-tengah bidang ekuator. Nah, di tengah-tengah bidang ekuator ini akan nampak kromosom itu berada di tengah-tengah. Nah, kemudian pada tahap anafasenya yang berbeda adalah pada tahap anafase di meiosis 1 ini, jadi benang spindle ini akan menjerat sepasang kromosom. Jadi satu benang spindle dari ujung itu menjerat satu kromosom, dari ujung yang lain juga menjerat satu kromosom. Artinya ketika anafase yang ditarik ke ujung-ujungnya itu adalah satu kromosom utuh, bukan lagi setengah lengan kromosom. Nah, ini yang membedakan dengan mitosis. Pada tahap telofase sama, dia akan terbentuk lekukan yang akan membelah sel itu menjadi 2. Di mana membran intinya akan mulai terlihat kembali. Kemudian di dalam membran inti itu sudah ada kromosom yang full. Artinya ketika dia membagi menjadi 2 kromosom itu sudah memiliki materi genetik yang utuh. Nah, 2 jenis sel inilah yang nanti akan membelah secara meiosis kedua.
Yang satu akan menghasilkan 2 anakan, yang satu akan menghasilkan 2 anakan. Jadi totalnya nanti ada 4 anakan yang terbentuk. Nah, karena selanjutnya kita akan membahas tentang meiosis 2, intinya pembelahan sel secara meiosis 2 itu kita kembalikan ke mitosis, sama persis. Karena apa? Pada meiosis 1 itu kan sudah terjadi pembagian anak 1 menjadi 2. Nah, 2 ini kan memiliki kromosom-kromosom utuh. Nah, tinggal diteruskan pada tahap profase yang berikutnya, di mana kemudian kromosomnya ini mulai memudar, membentuk kromatin, gitu. Benang spindlenya mulai berjalan ke segala arah. Kemudian juga nanti di metafasenya kromosomnya berada di tengah. Ketika anafase yang tertarik adalah setengah lengan kromosom atau kromatidnya. Kemudian pada tahap terakhir telofase terbentuk 2 anakan dari masing-masing sel. Karena ada 2 sel berarti total anakannya 4. Nah, jadi total dari meiosis 1 ke meiosis 2 nanti akan dihasilkan 4 sel anakan yang memiliki sifat setengah dari jumlah induknya atau yang disebut dengan haploid. Baik teman-teman, jika ditanyakan apa sih perbedaan mitosis dengan meiosis, Bu Apri akan tayangkan tabelnya. Jadi untuk perbedaan yang pertama tujuannya, jika mitosis ini tujuannya adalah memperbanyak sel dan pertumbuhan, sedangkan meiosis itu untuk membentuk sel kelamin atau gamet. Kemudian tempat terjadinya, jika mitosis pada hewan itu terjadi di sel tubuh, jika tumbuhan itu terjadi di bagian jaringan meristem atau jaringan pertumbuhan. Kemudian untuk hewan, untuk meiosis itu ya terjadi di ovarium dan testis, sedangkan pada tumbuhan itu terjadi di putik dan benang sari yang berkaitan dengan pembentukan gamet. Kemudian untuk mitosis ini tahapannya ada 4 secara profase, metafase, anafase, telofase. Sedangkan pada bagian meiosis ada 2 tahapan, meiosis 1 meliputi profase, metafase, anafase, telofase tahap 1. Kemudian meiosis 2 meliputi profase, metafase, telofase, anafase tahapan yang kedua. Terakhir perbedaannya adalah hasil. Dari segi hasil, jika mitosis ini akan terbentuk 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom sama dengan induk atau sifatnya diploid 2N. Sedangkan yang meiosis ini nanti terbentuk 4 sel anakan yang jumlahnya setengah jumlah kromosom dari sel induk atau yang disebut dengan N atau haploid. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita sudah bahas mengenai kromosom, kemudian pembelahan mitosis dan juga pembelahan meiosis. Nah, setelah dari ini teman-teman silahkan mengerjakan latihan soal agar teman-teman juga mulai terbantu ya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang gametogenesis pada hewan dan juga kita akan bahas tentang gametogenesis pada tumbuhan. Sampai berjumpa pada pertemuan minggu depan. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat, semangat, dan Tuhan memberkati teman-teman semua. Dadah.